warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Jihan Anggreni sebagai salah satu Aisma Primagama Shalom Borobudur Tangerang. Salam Primagama untuk adik-adik semua di rumah. Untuk kali ini kakak akan bantu kalian. Pada kali ini kakak akan membahas tentang soal-soal untuk UAS kelas 6. Ini adalah contoh-contoh soal yang dapat bantu kalian mengerjakan UAS Bahasa Indonesia untuk esok hari. Oke, kita mulai ya. Untuk adik-adik semua, pertama adalah beberapa gunung di Indonesia masih aktif. Ini adalah contoh dari soal teks. Gunung yang masih aktif tersebut antara lain Gunung Semeru, Gunung Sinabung, Gunung Rinjani, dan Gunung Merapi. Gunung-gunung yang masih aktif tersebut masih sering dijadikan tempat berpetualang oleh para pendaki. Namun demikian, saat Gunung Merapi erupsi, garis bawah ya, dalam kondisi siaga atau waspada, pendaki tidak dapat dilakukan karena membahayakan nyawa para pendaki. Nah, makna arti kata erupsi. Makna kata pada teks tersebut adalah erupsi, yang berarti letusan gunung berapi yang dapat meregang nyawa para pendaki gunung. Jadi, adik-adik, tipsnya adalah cukup lihat waspada dan membahayakan nyawa. Nah, berarti dalam hal ini makna kata erupsi adalah jawabannya yang A, yaitu adalah letusan gunung berapi. Lanjut ya, pada soal kedua. Mari kita hapus dulu ya adik-adik. Hapus dulu. Kakak akan bacakan soalnya. Soal kedua. Namun demikian, saat gunung mengalami erupsi dalam kondisi siaga atau waspada, pendaki tidak dapat dilakukan karena membahayakan nyawa para pendaki. Sinonim kata bercetak miring, coba kita lihat ya. Bercetak miring itu adalah siaga. Apa sih itu sinonim? Sinonim adalah persamaan kata. Nah, cukup adik-adik garis bawahi, yang dicetak miring itu adalah siaga. Siaga itu sama saja arti katanya dengan berjaga-jaga. Jadi harus hati-hati ketika saat erupsi itu terjadi, sehingga nyawanya tidak akan membahayakan para pendaki. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ya adik-adik pada soal ketiga. Kita hapus dulu. Kita baca. Para pengendara di jalan umum sebaiknya tertib saat berlalu lintas, termaksud saat menggunakan fasilitas jalan seperti trotoar. Penggunaan jalan tidak hanya pengendara saja, tetapi para pejalan kaki. Saat macet banyak pengendara motor yang melewati trotoar. Prediksi yang tepat, jika masa di atas dibiasakan terus-menerus, arus lalu lintas akan semakin macet. Polisi lalu lintas akan mengganggu oleh pengendara yang melewati trotoar. Para pejalan kaki akan terganggu dan merasa tidak aman saat melewati trotoar. Para pengendara akan tertib berlalu lintas karena sudah diatur polisi. Trotoar itu apa sih? Trotoar adalah jalan yang digunakan oleh para pejalan kaki atau area ya, areanya juga bisa. Biasanya ini jalan raya. Nah, di sini dibuat trotoar. Ini para pejalan kaki untuk dapat bisa berjalan. Karena ini masalah trotoar, maka jawaban sesuainya adalah yang C. Pejalan kaki akan terganggu dan merasa tidak aman saat melewati trotoar, karena kata kunci di soalnya adalah trotoar. Kita bahas lagi ya adik-adik pada soal selanjutnya. Hapus ya.
melakukan diet atau diet, mengolah tubuh merupakan cara yang dapat ditempuh untuk menyiasati masalah kegemukan. Akan tetapi, hal ini pada dasarnya tidak hanya berlaku untuk anak yang mengalami kegemukan, melainkan kepada setiap anak. Hanya saja beberapa anak merasa malas untuk melakukan kegiatan fisik, terlebih jika layar kaca telah menghipnotisnya. Informasi yang terdapat dalam paragraf di atas adalah informasi itu adalah bersifat berita yang penting. Nah, adik-adik cukup kalau misalnya mengerjakan soal ada tipsnya nih. Cari kata-kata yang selalu diulang-ulang. Dalam hal ini adalah diet, dan terlebih lagi cara yang dapat ditempuh untuk menyiasati masalah kegemukan. Informasi yang paling tepat itu adalah yang D. Ini adalah tentang diet, yaitu cara untuk mengatasi kegemukan. Ini adalah informasi yang terkandung dari soal teks nomor 4. Jadi adik-adik gak perlu baca sampai ke bawah, cukup tahu oh ternyata tentang diet. Nah, ketika ternyata tentang diet, itu merupakan sebuah informasi. Oke, ini nomor 4 ya adik-adik. Selanjutnya kakak akan bantu kalian untuk membahas soal nomor 5. Kakak hapus ya. Di sini juga ada lagi adik-adik. Nah, musim kemarau telah tiba. Nomor 5 itu bacalah paragraf di bawah ini. Musim kemarau telah tiba. Dampak kekeringan sudah tampak di beberapa wilayah Indonesia. Hal ini dapat dilihat dengan semakin susahnya masyarakat untuk mendapatkan air. Selain itu, banyak juga masyarakat yang mengalami kelaparan karena sulit memperoleh makanan. Kalimat utama pada paragraf di atas adalah kalimat utama itu biasanya hanya ada satu di setiap paragraf. Dan kalimat ini biasanya kalimat utama sama seperti ide pokok. Nah, yang melatar belakangi apa sebenarnya hal yang paling penting di dalam teks tersebut. Informasi yang paling pentingnya adalah musim kemarau telah tiba. Jawabannya adalah A untuk jawaban soal nomor 5.